masuk ke situ tuh emang beda itu ya. Pertama saya nginjakin kaki ke kelas itu tuh orang kalau anak-anak dulu nyebutnya lip gitu ya, ininya lah ya si yang memberikan itunya ya satu tempat. Akhirnya dia diajak main ke alam si itu ya Peter CS tuh. Hey, welcome to B6 Bincang Asik. Tempat ngobrol santai dan seru abis, tentunya bareng gua Jasmine dan rekan gua Meryl. Kali ini kita bakalan mengupas tuntas cerita-cerita yang ada di SMA Negeri 6 Cimahi yang tentunya menarik banget buat kita bahas kali ini. Oke guys, jadi buat kalian siap-siap nih buat vibes yang asik, obrolan yang relate, dan tentunya bakal ada banyak insight seru yang gak boleh lewatkan. Oke, let's get this rolling guys. Oke, back to the topic. Kali ini kita bakalan ngebahas kisah apa nih, Kak? Kisah cinta di sekolah, bukan Kak? Tetap. Kali ini kita bakalan ngebahas kisah misterius dan horor yang ada di SMA Negeri 6 Cimahi. Horor ya Kak, Betul bikin banget. merinding banget gak sih? Tapi kita bakal tuntas abis kali ini. Betul banget. So, siapin mental lo, siapin cemilan lo sekarang dan nyalain podcast ini karena kita bakalan mengupas tuntas cerita horor yang tentunya bikin menarik hari ini. Oke guys, jadi kita gak cuma berdua nih Kak Jasmine, kita bakal ngundang tamu spesial yang punya segudang cerita horor dan tentunya udah bener-bener viral juga ya Betul banget. di YouTube. Kita langsung aja sambut Patri. Let's go spooky. Halo Bapak. Halo Bapak. Halo juga. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, dan Bapak juga di sini guru apa ya Kak? Kebetulan ya. Guru seni budaya. Tapi khusus kelas 11 mungkin ya. Bapak di sini udah ngajar berapa lama? Kalau dihitung lamanya mungkin dari tahun 2008 lah. 2008 sekitar berapa tahun ya? Udah lama Udah banget lama ya. Udah lama banget, 2008, tapi memang sempat ke luar dulu ya. Bukan keluar sih, ngajar di Sekolah lain dulu. Sekitar tahun 2011. Tapi 2015 saya kesini lagi. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Betah banget ya Pak. Enggak juga sih karena cinta. Cinta ya. Oke Bapak, Bapak kan udah jadi guru di SMA 6 Cimahi ini udah lumayan lama ya. Udah berbagai Ya, lumayan. iya. Berbagai cerita mistis dan horor yang Bapak alami itu udah lumayan berpengalaman, udah banyak banget kayaknya ya. Bapak bisa ceritain nggak sih cerita mistis dan horor yang Bapak alami di SMA 6 Cimahi ini? Ya, emang harus langsung cerita horor nih. Pembukaan dulu boleh. Oke, nggak apa-apa sih, cuma ya mungkin ya kenapa saya setelah ngajar di awalnya dulu ya, setelah ngajar di SMA 6 tuh kebetulan ada hal-hal yang berbau horor lah yang saya temui di SMA 6 ini. Ya karena mungkin ya, ini saya cerita dulu dari awal ya. Iya. Dulu saya sekolah juga di sini ya. Jadi saya alumni sini. Di kelasnya yang saya pernah dulu kunjungi ya, dengan sekarang tuh jauh berbeda banget nih ya. Soalnya kalau dulu ya mungkin saya jarang-jarang ke sekolah malam-malam kalau dulu ya, pas zaman saya sekolah tuh. Cuma begitu saya sudah ngajar lah ya, itu mulai ya ada perbedaan lah antara suasana dulu dengan yang sekarang. Cuma anehnya untuk yang sekarang tuh setiap saya main nih malam-malam setelah saya ngajar ya di tahun 2009 mungkin ya. Nah mulai itu ada hal-hal yang berbau mistis atau horor itu yang saya rasa dulu waktu saya sekolah tuh nggak ada lah ya. Bukan nggak ada sih, setiap tempat tuh ada. Cuma begitu saya awal ngerasain ya mungkin sekitar
yang ada itunya ya 2009 lah. Iya. 2009 tuh baru di tempat-tempat yang dulu pernah saya masuk ya di kelas kayak ruang guru, terus lapang gitu ya, dan ruang-ruangan yang lain. Oh, ternyata ada sesuatu juga loh gitu. Tapi ngerasanya tuh Bapak tuh waktu udah jadi guru ya? Iya, sebetulnya pas dia udah ngajar gitu ya. Kalau dulu mungkin pas saya sekolah tuh kelas belum sebanyak sekarang ya. Jadi cuma setengahnya lah. Kalau sekarang mungkin dihitung ada 34 atau 36 ya ruangan yang bisa jadiin kelas tuh. Kalau dulu baru setengahnya mungkin sekitar 15 atau 16 kelas lah yang digunakan tuh. Nah, mungkin dari itu juga ada perbedaan suasana atau iklim yang membuat namanya tuh suasana siang dan malam sekolah zaman dulu dengan sekarang beda. Beda banget ya. Beda banget. Ya begitu. Itu latar belakangnya gitu. So, Bapak bisa ngasih cerita horor yang mungkin sampai sekarang nggak bisa dilupain ya, di betul. sekolah Sanachi atau di kehidupan Bapak deh boleh, yang paling serem. Oke, sebelum saya cerita ke sana, saya kasih ini dulu ya, masukan dulu. Boleh. Yang namanya ingat itu pasti nggak akan lupa lah. Iya. Yang namanya memori itu selalu. Ya emang sih, maaf ya, saya sering cerita tuh bukan berarti karena saya ingin nakut-nakuti orang, enggak sih. Cuma kalau misalnya ada sesuatu yang saya rasakan itu ya di beberapa tempat ya di lokasi sekolah kita tuh, menurut saya daerah mana ya Pak spesifiknya? Yaitu yang dulu pernah saya masuki, sekarang kadang-kadang gini ya, semua tempat sebenarnya ada ya. Nah, cuma yang saya tahu, yang saya rasakan untuk sampai sekarang ya, dari zaman tahun 2008 lah kalau saya ngajar, itu apa sih namanya ya, vibe-nya berbeda-beda lah. Kadang justru yang di ruang yang di lantai dasar ya, kadang juga justru dia pindah ke lantai atas. Maaf ya saya sebut dia. Berarti ada yang lain berarti. Berarti Bapak tuh bisa ngerasain energinya ya? Sebenarnya semua orang bisa. Ya. Cuma dalam waktu-waktu tertentu atau dalam pas apa ya, saya sebut suasana hati seseorang atau keadaan atau kondisi lah seseorang itu pasti bisa, semua orang pasti bisa ngerasain itu, dan pasti bisa ngelihat atau merasakan hal yang berbeda dengan, karena yang namanya dimensi itu kan sebenarnya berbeda kan antara dimensi kita dengan dimensi mereka lah. Kita bilang alam gaib lah gitu ya. Gitu. Itu pasti berbeda lah gitu. Dan yang saya rasakan mungkin untuk pojok-pojok yang menurut kalian penasaran misalnya di mana-mana saja ya, setiap biasanya ya yang saya rasakan di sekolah ini, mungkin kalian udah tahu ya di lokasi-lokasi yang saya sebutkan sekarang nih, di lapang ya. Kalau di lapang itu mungkin anehnya setiap pojok yang ada di lapang itu ada gitu ya. Makanya saya rasain kalau saya jalan malam tuh kayak pojok lapang panggung sebelah kanan tuh ya. Terus itu gelap tuh ya. Itu jelas ya. Di situ, terus di pojok kiri panggung ya yang menuju ke ruang apa tuh? Sentra Majeng. Dan di atasnya tuh lantai 2-nya tuh masih ruang OSIS kan. Gitu ya. Dan pojok kalau sekarang kelas 10 berapa ya yang paling ujung deket, kalau kita 10 ya yang paling ujung. Enggak, yang sebelah ke 10 kan di ujung ya, sebelah panggung kan. Ini yang di dekat WC. Nah, itu yang dekat WC tuh. Oh, itu tuh 10-4 gitu kalau nggak salah ya. Yang itu juga kerasa ya di situ. Ya mungkin karena tapi yang saya tahu sih dulu pernah malam-malam saya lihat di situ ada kejadian gini lah, ini kejadian kecil aja ya. Saya bawa teman waktu itu pas ngechat di di jalan yang apa namanya,
gerbang ya, dari gerbang yang ada mural tuh ya. Ya. Nah di situ kita pas bikin mural yang di belakang tuh, saya bawa teman kan waktu itu. Ada sebagian murid yang ngebantu. Cuma teman saya waktu itu bilang gini, nanyain sama saya, Pak kalau toilet di mana? Saya tunjukin di situ ya, lokasi yang itu ya, yang toilet siswa tuh. Saya tunjukin, cuma saya nggak nganter gitu ya. Nah saya tunjukin ke sana. Begitu dia sudah menuju ya, pas mau masuk pintu itu kan di depannya ada tong sampah nih. Tiba-tiba pas begitu dia mau lewat masuk ke pintu itu, tong sampahnya geser gitu, ngalangin jalan dia gitu. Cuma saya lupa gitu, saya nggak ngasih tahu dia atau saya nggak nganter dia, lupa gitu. Dia orang baru datang ke sini kan gitu. Jadi saya, oh iya lupa, dia cerita dengan mukanya yang pucet. Waduh, kayaknya minta kenalan ya. Gak enak juga ya, ya udah saya antar ke ruang guru waktu itu supaya dia lebih buang tenang air di sana, lebih nyaman dan karena saya antar gitu. Di situ ternyata memang ada di situ ya. Terus maaf ya, saya nggak berani membuka semuanya, tapi ya saya global aja lah. Di lorong udah pasti ya. Ada ya. Lorong tengah nih ya. Tempat-tempat kotor gitu nggak sih Pak? Ya iya. Kalau misalnya yang namanya, kalau kita manusia kan sukanya yang bersih ya, bersih, terus tuh kering ya. Nah kalau mereka kebalikan, suka yang basah, yang lembab, kotor, lembab, apalagi berdebu. Kalau berdebu mereka suka gitu. Jadi apalagi yang si lokasi yang jarang ditempati sama orang, nah dia lebih suka karena dia lebih nyaman. Maksudnya nggak ada yang ganggu gitu. Berarti balik lagi ke manusianya juga ya, cara menginikan lingkungan. Iya, tapi saran saya gini ya, jangan kita berpikir kalau misalnya semua tempat itu bersih dari, misalnya ini udah bersih, tapi kok kenapa masih ada yang gitu ya. Nah yang kotornya tuh saya sebutkan bukan hanya lingkungan, tempat secara fisik saja. Misalnya hati kita kalau kotor juga tetap itu mengundang gitu. Mengundang mereka untuk nyaman tinggal di situ. Kayak gini lah. Misalnya saya punya badan, saya punya ruh ya. Kalau badan kita kotor, mereka suka juga. Maksudnya najis gitu ya. Najis mereka suka nempel di kita ya. Tapi kalau misalnya kita badannya bersih, hatinya yang kotor, mereka juga suka gitu. Jadi mereka kan suka yang negatif lah, benar-benar negatif, kotor, bau ya, terus lembab, basah itu mereka lebih nyaman di tempat begitu. Kalau kita kan sebaliknya. Jadi pokoknya lawannya dari dunia itu dimensi itu begitu. Kenapa dimensi itu tidak bisa dipersatukan? Karena ya memang setiap dimensi mempunyai kriteria yang berbeda, berlawanan biasanya gitu. Tapi kenapa Pak? Ya banyak yang menanyakan. Tapi Pak, kenapa kadang-kadang kita suka ngelihat atau ngerasain hal itu? Ya justru itu. Yang namanya semua ciptaan ya, diciptakan oleh Allah yang satu itu makhluk semua. Pasti suatu saat pasti bisa ketemu gitu. Karena penciptanya satu. Gitu. Jadi otomatis gini ya. Misalnya gelas-gelas ini kan, yang nyiptain sama bentuknya kan. Tapi kalau diisi dengan air yang berbeda bisa aja kan. Tapi disatuin bisa nggak airnya? Bisa. Kayak gitu. Yang ini misalnya diisi air jeruk, yang itu teh, yang itu air putih biasa ya. Kalau disatuin bisa. Nah yang menciptakan cangkirnya ini, yang maha pencipta gitu. Diisinya macam-macam. Ketika disatukan bisa kita ketemu dengan alam-alam itu, bisa bersentuhan gitu. Tapi itu kan pengalaman horor dari teman Bapak ya. Kalau Bapak sendiri nih? Ya banyak ya. Boleh ini yang paling, Ya itu saya ini ya, saya itu untuk mengupas dulu kalau daerah kita tuh ternyata. Jadi tapi bukan berarti kalian misalnya, saya juga nanya ke kalian nih, apakah ketika pertama masuk SMA 6 ada nggak yang dirasain gimana gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau aku juga enggak ya Pak. Nyaman gitu ya? Iya. Belum. Kayaknya gimana orangnya deh Pak? Kalau gitu saya senang dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Ketika kita sudah merasa nyaman, itu kita akan, misalnya jiwa kita akan kuat. Gitu ya. Kalau pertama kita masuk udah merasa males ya, gelisah kali ya. Itu tandanya aura yang di sini tuh nggak nerima kita, gitu.
Padahal Jadi sekolahnya bisa bagus. baca hati gitu ya? Iya. Ya, bukan baca hati sih, ngerasain Ngerasain. mereka tuh. Ngerasa juga Jadi ya. gini, karena dimensi yang gelisah, takut, atau Iya. kesel atau males, itu mereka langsung bisa menyatu Menyerap dengan dimensi, gitu ya? Iya. dengan dimensi mereka. Makanya ketika kita kesel tuh diperbuah sama mereka. Makanya begitu kita maksud, padahal sekolah kita tuh bagus, Iya. maaf ya, bukan menyombongkan sekolah saya, tapi emang bagus sekolah Iya. kita tuh bersih, udah bangunan udah bagus lah. Tapi ada juga orang yang nggak nyaman. Nah itu biasanya yang seperti itu, gitu ya. Begitu datang ke sini, dia dengan hati yang kotor mungkin ya, itu pasti nggak akan betah dia. Dan si makhluk-makhluk yang yang itu akan menunjukkan apa sih namanya, eksistensi mereka lewat perasaan yang sama, beda, nggak enak. Padahal sebenarnya mereka mereka juga gak gitu, nyaman gitu, nggak nyaman gitu. Sama-sama nggak nyaman bukan berarti bentrok gitu. Enggak, justru mereka tuh senang kehadiran itu. Nah ini mah teman aku gitu ya, sama nih perasaannya kayak gitu. Tapi ya mungkin itu juga bisa jadi datang ke sini nggak diterima. Tapi kalau misalnya dia datang dengan tenang, nyaman, justru maksudnya gini, mereka yang udahlah ngalah ya. Iya mah si Gana gitu ya, kalau bahasa Sunda. Iya mah orangnya bager ya, udah orang mah jahat gitu. Terus lah ngelehan gitu lah, kayak gitulah. Jadi bukan berarti kita nyaman terus nanti digom, enggak sih. Justru yang orang-orang yang nyaman seperti itu, justru dia bisa menyesuaikan diri, jadi adaptasi di semua lingkungan gitu. Ya, kita pokoknya setiap datang ke suatu tempat, mau yang baru atau sering kita kunjungi, tetaplah ucapkan salam gitu. Meskipun kita mengucapkan secara fisik, tata krama ya. Sopan, atau kita dalam hati. Ya kalau saya misalnya baru pertama ke sini, izinkan saya untuk mengunjungi tempat ini. Nah, itu juga udah bagus gitu. Dalam hati kita gitu. Pokoknya yang menguasai itu hanya Allah, kan kita ya bergantung sama yang menciptakan itu lah gitu. Gitu. Jadi kalau pengalaman saya yang lari lagi ke sana ya. Iya. Sebetulnya gini, saya lebih suka kalau misalnya kalau saya ceritain sendiri, ini pasti kemana-mana karena banyak sekali sih yang yang saya rasakan gitu. Sampai mungkin berapa kali nanya, Pak di tempat ini ada, itu saya akan jawab ya sejauh pengetahuan saya saja lah gitu, dan pernah saya alami gitu. Ya silakan kalian misalnya, Pak di mana aja gitu misalnya. Mau nanya areal mana sih yang menurut misalnya, kalau kalau secara keseluruhan nih ya, untuk sekarang nih dengan dulu beda ya. Kalau sekarang mungkin mereka lagi ke belakang ya, areal belakang tuh. Karena mungkin di sini aktivitas manusianya udah semakin banyak ya. Semakin ramai. Kalau dulu zaman awal-awal justru areal sini ya, lorong atas dengan lorong bawah tuh sama-sama lah gitu ya. Kalau sekarang justru mereka lebih menanamkan tonggak kekuatannya di lapang, di kelas yang di belakang lah gitu ya, kelas yang di atas. Pokoknya kiri kanan panggung itu di situ ya sekarang. Kalau untuk sekarang. Kalau dulu justru yang saya alami, yang kejadian justru banyaknya di area lorongnya, lorong bawah dulu, yang paling lebih. Yang ada cermin ya? Gitu ya, yang besar energinya di situ sih. Mau diceritakannya itu? Boleh. Udah nunggu dari tadi. Oke. Kalau kalian penasaran dengan cerita yang itu, sebenarnya banyak yang di situ ya. Cuma kemarin saya baru diminta cerita di satu kelas, tapi setelah beres cerita berapa menit kemudian, tapi saya udah meninggalkan ruangan ya waktu itu. Ada yang maksudnya ada yang ngeganggu lah ya. Terus sampai dia akhirnya dibawa pulang, tapi setelah pulang dia masih diikuti. Jadi masih ikut ke sana ya. Sampai rumah ya. Kayak saya cut dulu ya. Bentar. Saya ini aja cerita yang lorong aja ya. Nah, yang di lorong tuh sebenarnya ada banyak jadi
Cuma di situ waktu tahun 2009 tuh malam-malam tuh. Saya juga memang aneh kalau saya ngajarnya yang di depan dekat cermin tuh, yang di pas kalau sekarang kelas 12 IPA 2 ya. Nah itu kan di situ kelas itu dulu pas lorong itu belum di renov lah ya, si pintu-pintunya masih kayu semua tuh. Dan kelas 12 IPA 2 tuh dulu, yang sekarang 12 IPA 2 tuh dulu kelas 11 IPS 1 ya. Itu jadi dia kalau dari lantai lorong tuh dia masuk agak ke bawah tuh ya. Nah jadi begitu saya masuk ngajar di kelas itu tuh dulu 11 IPS 1 ya. 11 IPS 1 dulu 2009 tuh. Nah saya masuk ke situ tuh. Memang beda tuh ya. Pertama saya nginjakin kaki ke kelas itu tuh, loh kok perasaan beda gitu ya. Tapi udahlah, saya nggak terlalu banyak ini ya. Tapi ternyata betul ya. Sebelum ke cermin nih ya, di situ, oh ini kok beda ya. Karena dulu yang depan cermin tuh nggak ada jalur celah ke ruang guru, nggak ada. Itu tertutup dua-duanya itu toilet. Laki-laki perempuan tuh. Jadi yang orang kalau anak-anak dulu nyebutnya lift gitu ya. Soalnya itu kata mereka ya, mereka sendiri, Pak itu kalau Bapak masuk itu bisa teleportasi nanti pindah ke alam lain. Liftnya lift bukan untuk ke atas ke alam lain. Itu candaan anak-anak yang dulu ya. Nah ternyata betul begitu di kelas yang itu ya. Nah saya waktu itu, dan kebetulan dulu mereka bikin tugasnya tuh bukan tugasnya tapi ya waktu itu kalau nggak salah tugasnya bahasa Indonesia ya. Mereka ada tugas akhirnya bahasa Indonesia tuh bikin kayak cerita video ya. Kalau zaman dulu mungkin masih kameranya nggak canggih sekarang lah. Mereka rata-rata pakai kamera HP, tapi kalau ada yang punya handycam pakai handycam dulu atau pakai yang kamera digital tuh ya. CMD gitu. Nah mereka bikin, ternyata tapi lumayan ya bikin bikin editingnya bagus lah ya. Cuma waktu itu begitu saya dilibatkan nih di cerita itu ya. Nah yang bikin aneh tuh gini, begitu cerita padahal yang bikin naskah mereka tuh ya. Cuma saya bubuhi ya. Pak ini ceritanya gimana ya? Oh jadi tambahin ini aja. Nah istilahnya bukan saya ngarahin ke si sutradaranya, tolong nanti ceritanya ini jangan terlalu vulgar lah ceritanya. Ganti gini. Ya mereka nurut ya. Tapi yang bikin saya aneh tuh ya, begitu mereka sudah jadi, misalnya udah tayang lah ya, udah tayang, ternyata naskah mereka tuh pas saya ngalamin di kelas itu tuh sama dengan ada yang kejadian sama persis seperti yang mereka bikin di naskah itu. Gitu. Ada kehidupan. Jadi mereka anehnya tuh cerita tentang orang patah hati ya, anak muda yang patah hati terus bunuh diri terus ngeganggu di kelas itu gitu. Nah itu sempat ketangkep kamera, begitu mereka memang mereka asik ya, begitu dia rolling semua kamera, adegan ke kiri kanan. Nah kalau di idenya kan mereka kiri dulu, terus fokus ke kanan, kiri lagi, nanti fokus kanan baru ada penampakan, siap-siap mereka gitu ya. Nah ternyata pas saya ngajar di sana, maaf ya, saya ngajar di sana tepat di posisi yang mereka mainkan drama itu tuh memang ada di situ gitu. Ya. Cuma saya nggak cerita ke anak-anak gitu, begitu kejadian yang pas saya di dalam kelas tuh. Begitu beres take berapa kali lah itu ya. Nah saya akhirnya nyaranin ke anak-anak, tolong jangan bikin take film take kameranya jangan di situ katanya, boleh kita gantilah lokasi yang lain. Kenapa Pak? Pokoknya saya bilang jangan. Soalnya ada yang memang ikut main, saya bilang gitu. Mereka ngerti kalau saya bilang ada yang ikut main. Oh ya udah. Dan kebetulan ada di kelas itu tuh waktu itu ada yang maaf ya yang
apa saya emang nggak percaya yang kayak gitu. Skeptis dia. Nah, mulai dari Sosoknya situ, seperti apa nah sih, Pak? saya mulai cerita Iya. tentang horor-horor lah ya, Heeh. karena ada kejadian tadi. Oh ternyata mungkin nih, kayaknya saya harus cerita supaya anak-anak tuh Lebih ngerti tahu lah, gitu ya. kalau itu teh ada Ada, yang gitu iya. teh. Tapi emang ternyata ada yang nggak percaya ya. Ya saya menghargai lah. Ya. Ketidakpercayaannya ada alasan. Iya. Nah, kan Pak manusia makhluk yang sempurna, betul Iya. saya bilang gitu. Iya. Cuma kan saya jelasin manusia kan ada 2 unsur ya. Iya. Ada ruh, ada raganya gitu. Kalau mereka cuma ruh aja, Iya. namanya juga makhluk halus, ya Halus. berarti halus kan. Iya. Nggak ada raganya gitu. Akhirnya ya udahlah, ternyata yang penting kalian aman lah gitu. Ternyata betul ya, begitu mau kenaikan kalau salah tuh tahun ya 2009 atau 2010 kalau salah. Maaf 2000 dia ya. Ternyata dia pakai kelas itu lagi. Oh. Jadi kelas 12-nya dia di situ lagi. Iya. Nah, begitu kelas 12 itu saya kan ngajar jadi ke atas ya, lantai 2 ya. Saya di atas waktu itu. Nah, begitu dia belajar di kelas itu lagi. Siang tadi nggak percaya itu. Katanya kena gitu. Oh, yang nggak percaya. Gitu. Wow, Begitu dia menarik nih. cerita ya, akhirnya karena dia kena ya, kan dibawa ke ruang BK biasalah, udah tahu, dia udah biasa lagi, udah sadar lagi. Akhirnya dia gini, ingin cerita sama saya, nyari saya dia. Iya. Saya nggak akan sebutin namanya ya. Dia nyari saya, terus dia cerita, Pak bisa bicara, ngobrol Pak, katanya. Oh boleh di ruang guru waktu itu. Cuma udah, kata saya kalau cerita gini mendingan jangan di sini, kata saya gitu. Udahlah nanti pulang kita ngobrol di rumah saya aja. Akhirnya dia mau ceritalah di rumah saya begini, Pak sekarang mas saya percaya. Saya nggak nakut-nakutin Baru dia sadar ya, dia. nggak nakut-nakutin dia. Ternyata yang gitu teh emang ada Pak. Iya. Saya teh waktu itu teh pingsan gara-gara pas begitu belajar dia ngantuk kan ya, capek, ngantuk mungkin ya. Nah katanya habis ngerjain tugas sampai malam ya. Nah begitu dia lagi belajar fokus tapi ngantuk, anehnya tuh ngantuknya kayak ada yang mau nutupin matanya, dia suruh ngantuk gitu, berat gitu ya. Nah tapi dia teh pegang-pegang pundaknya dia, begitu lihat ke sebelah kirinya dia ada kakek-kakek jangkung gitu ya. Jadi kayak apa sih kalau di Hobbit apa sih namanya tuh? Yang kakek-kakek itu. Nah, yang jangkung gitu, dia bawa tongkat, lepasin tongkatnya mau nyekik dia. Oh, kayak yang di Harry Potter ya? Nah, Harry Potter. itu ya. Oh. Kata dia gitu ya. Jadi si jubahnya Bagus. digituin, Dibuka ya? langsung, nah mau nyekik dia gitu. Dianya dari situ udah nggak sadar gitu katanya. Ya saya percaya nggak percaya, tapi saya yang saya saksikan terakhir saya belum pingsan tuh itu katanya. Gitu. Oh ya udah. Ternyata bentukan itu ketika 2010 tuh pas perpisahan ya. Kalau dulu pada perpisahan suka di sini Di sekolah, ya. Suka di sekolah. Nah, ternyata betul. Ada. Jadi begitu saya malam-malam pas lewat ke situ, karena anak-anak nunggu di lapang nih. Iya. Saya lewat situ ternyata betul. Nah, kalau kalian misalnya lihat itu ada cermin nih ya. Cermin nih, ini ada Toilet, tangga. wastafel nih. Wastafel. Nah, ternyata betul. Tingginya maaf ya, itu tingginya tuh tepat pada atap yang lantai bawah tuh tinggi ya. banget ya. Tinggi. Jadi bentukannya sama yang kayak dia ceritain. Pakai Jubah. hoodie gitu ya, jubah tuh. Dia pakai hoodie. Cuma saya tadinya nggak ngeh gitu. Pas saya balik lagi masih ada gitu. Kan saya kalau dulu kan ruang BK tuh lurusan itu, lurusan. Nah, jadi belok nanti ke itu tuh ruang BK. Kalau jadi mentok pas, kalau sekarang kan gerbang tuh. Ya. Nah, itu dulu ruang BK. Ruang BK. Jadi kalau kita mentok ke sana tuh langsung pintu ruang BK tuh. Masuk ke ruang BK. Saya balik lagi ya, karena banyak alat-alat yang di ruang BK yang saya butuhin kan. Iya. Jadi saya masuk lorong, keluar dari ruang BK masih ada gitu. Berdiri masih berdiri gitu. Saya perhatiin sebentar ya. Diam aja gitu? Diam gitu. Saya nggak berani lama kalau lihat gitu. Tapi Gak coba bapak aja ngobrol. Ya takutnya ngejawab gitu. Jadi lama gitu nanti. Iya. Saya lewat lagi, oh ternyata yang diceritain situ tuh Benar. gitu. Iya. Gitu. Jadi akhirnya saya Serem ya. udah pergi aja, dan dari situ mulai diawali banyak cerita hal-hal yang kesananya semakin ramai. Seolah-olah itu pengalaman pertama saya lihat ya maksudnya yang awal-awal ngajar lah. Sebelumnya juga dari kecil saya suka lihat karena saya nggak buta ya.
Iya. Jadi tapi nah ini nggak apa-apa ya kemana-mana Nggak apa-apa. ceritanya. Iya, nggak Jadi apa-apa. waktu saya kecil pernah saya lihat yang makhluk seperti itu juga waktu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lah ya. Sama kayak yang di sekolah. Yang pakai hoodie itu ternyata betul. Dulu saya saya sering ini apa namanya itu sleepwalker apa sih? Sleepwalking. Sleepwalking Tidur jadi, sambil berjalan Iya. gitu. Ngelindur lah kata Iya. orang Sunda Maya. Kata bapak tuh, bapak saya yang cerita justru. Iya. Saya memang begitu bapak saya ceritain baru ingat gitu ya. Ya sekitar 2 atau 3 tahun lah. Saya itu nakalnya teh bangor anak-anak lah gitu ya. Suka malam-malam teh pengen main, pengen jajan apa Iya. gitu lah. Nah, bapak saya itu marah gitu ya. Udah tidur katanya. Nah, karena saya nangis waktu itu nggak diizinin sama bapak saya keluar, akhirnya saya dikunci di gudang. Dikunci di gudang. Nah, pas begitu saya nangis, diikat sama kain ya, kain apa samping gitu ya, diikat. Jadi saya tuh paling bisa gerak tangan gitu ya, nendangin pintu gudang, gitu. Nah, begitu saya nangis itu, tiba-tiba ada sosok yang pakai hoodie itu, berdiri sebelah saya. Dari bapak kecil ya? Iya, itu tuh dia berdiri ngelihat gini, kayak marah gitu, kayak melototin saya. Saya waktu itu nggak takut, karena saya nggak tahu itu apa gitu, itu siapa nggak tahu gitu. Akhirnya saya lihat, saya diam. Yang tadinya saya nangis, saya diam. Tadinya jerit-jerit kan saya diam. Disangka bapak saya ketiduran gitu. Akhirnya sama bapak saya dibukain pintu gudang. Terus saya dibopong sama bapak saya. Kata bapak saya diam, saya masih berlinang air mata ya. Cuma saya masih memikirkan itu tuh siapa? Gitu. Tapi saya nggak nanya ke bapak saya, cuma sok tidur katanya. Makanya jangan nakal gitu ya. Nah, pas saya disimpan di kasur ya. Tiba-tiba saya tuh masih memikirkan itu, cuma saya nggak takut gitu ya. Cuma tiba-tiba kan pintu kamar saya tuh sama ibu saya cuma beda kasur gitu ya. Ini bapak saya, saya sebelah sininya. Nah, waktu itu kan nggak pakai pintu, cuma ditutup pakai gorden aja. Nah, begitu saya baru mau ya udahlah mendingan tidur gitu ya. Baru saya mau gini, ini kamar tuh nggak dimatiin. Kata bapaknya, matiin nggak ini kamarnya, kalau nakal nanti dimatiin. Jangan, kata saya. Nah, dia nyalain. Nah, begitu saya mau tidur ada yang masuk. Kepala gitu ya. Kepalanya tuh maaf ya, lehernya panjang mungkin kayak film, cuma saya yakin waktu itu tuh ada masuk gitu ya. Nah, itu tuh si masuk itu tuh lehernya panjang dia ya. Maksudnya perempuan? Laki-laki. Yang pakai jubah itu? Ya, beda lagi. Mungkin tapi nggak tahu ya. Cuma kepalanya aja. Terus yang saya lihat maaf ya, ininya agak si kepalanya agak botak ya. Terus ininya dia tuh ke belakang. Jadi kayak apa ya? Cuma si kesininya tuh agak bersisik gitu. Si lehernya tuh ya agak bersisik gitu. Saya jerit-jerit waktu pas lihat itu. Soalnya gini kayak mau marahin saya gitu kan. Si kepalanya itu nengok saya terus gitu. Saya jerit-jerit. Kirain saya bapak saya, tadinya kan saya nggak takut. Bapak saya mungkin nengok di situ ya, di gorden itu gini. Ternyata dia manjangin terus, saya jerit-jerit. Nah, bapak saya masuk ke dalam itu nggak ada gitu. Kata bapak saya, makanya jangan nakal gitu kan. Saya waktu itu sampai itu inget ya. Nah, pas gitu bapak saya ceritain ternyata betul, karena saya dari kejadian itu memang hampir setiap hari lah saya bangun tidur. Terus ingin kayak ada yang nyamper gitu kalau itu malam. Ngajak main gitu. Ngajak main. Saya mah ya mungkin antara mimpi dengan enggak, kan kita nggak tahu kalau waktu kecil kan. Saya tuh keluar, kata bapak, didiamin dulu sama bapak saya. Saya keluar, buka pintu, tapi anehnya sambil merem gitu. Buka pintu keluar. Nah, kan di belakang saya tuh sungai. Jadi saya menuju sungai. Tapi ketika menuju sungai, bapak saya langsung tangkapan. Dibawa. Itu tuh bukan sekali 2 kali, sering, hampir tiap hari gitu. Makanya bapak saya selalu kunci kamar. Bukan kunci kamar, kunci rumah depan tuh nggak pernah. Jadi kadang saya bangun, buka lemari makan, ambil kayak piring tapi kosong piringnya, kayak saya makan. Nah itu ya mungkin dari situ kata bahar saya, kamu udah dari dulu udah kayak gitu kata bapak. Maaf, ya nggak tahu lah itu apakah itu titisan atau gimana. Saya cerita gini, saya percaya tidak percaya memang karena bapak saya memang maaf ya, banyak pasien yang untuk disembuhin karena gangguan makhluk halus juga gitu.
berarti makanya cerita iya. bapak saya itu iya juga sih. Biasa tadinya juga kan banyak orang kalau ngomong nggak ada yang gitu mah gitu ya. Nggak Iya. percaya dia. Tapi Skeptis. semakin kesini setelah saya mungkin waktu SMP saya suka banyak nanya ke bapak saya dan Iya. waktu SMA bapak saya sering menjelaskan tentang hal-hal seperti itu. Karena kalau ada pasien datang gitu, saya suka nanya, Pak itu siapa? Kenapa sampai itu nanti disuruh apa? Itu bapak saya suka cerita. Makhluk apa yang ada itu diceritain macam-macam lah bentuk-bentuknya. Tapi anehnya ya setelah bapak saya ceritain tuh makhluk-makhluk yang bapak saya ceritain tuh anehnya ini ya. Iya. Itu saya pernah lihat juga di kehidupan nyata saya gitu. Aduh. Jadi dan dulu sebelum bapak saya meninggal tuh pernah nanya ke saya, Tri nanti kalau kamu bapak nggak ada katanya, kamu mau nggak misalnya bantuin kalau ada orang kesusahan ini misalnya ya tadi lah tanda kutip ya gangguan gitu. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau. Karena apa? Bapak yang ceritain gitu aja saya udah nggak di kuping saya itu yang bapak ceritain tuh, Pak itu keinget terus dan saya lihat, saya bilang gitu. Apalagi saya suruh ketemu atau berhadapan atau mengusir mereka gitu ya. Bukan saya nggak takut, enggak sih. Cuma perasaan tuh, aduh malas apa sih ngurusin mereka gitu ya. Mereka juga ngurusin kita kan gitu ya. Nah, saya prinsip gitu aja lah. Udahlah kita percaya ada yang lebih kuat yang menciptakan kita gitu aja lah. Ya, itu sih itu awalnya. Kalau misalnya kalian nanya nih, apakah Pak misalnya kalian bisa lihat ya? Bisa lah, semua orang bisa. Cuma dalam keadaan tertentu, maaf. Kalian jangan misalnya kan suka ada yang ngaku-ngaku maaf ya. Ada yang bangga disebut indigo tuh ya. Iya. Indra keenam. Saya coba lurusin ya. Indigo atau enggak ya, semua orang untuk mengalami hal itu pasti bisa. Bisa, iya. Kan indigo itu karena saya dari seni rupa lah ya, suka bermain dengan warna ya. Indigo itu campuran dari ungu sama biru ya. Seperti biru, nila. Iya nila itu indigo ya. Indigo. Jadi ketika jarak antara ungu ke biru itu kan pekat tuh ya, gelapnya tuh. Nah kalau kalian pernah matiin lampu di kamar tanpa ada cahaya sedikit pun, nah itu akan muncul warna itu, si indigo tadi. Makanya kenapa sih yang itu suka disebut indigo, karena memang ada di areal dimensi yang dua macam. Ungu itu campuran dari jadi kita bisa bicara masalah warnanya antara biru dengan merah kan ungu tuh. Nah ini dia di tengah-tengahnya. Karena merah itu adalah warna yang intensitas apa sih namanya intensitas warna itu paling kuat gitu. Pekat ya? Paling pekat. Jadi merah tuh kalau di hitam kelihatan, di putih juga kelihatan dia kuat gitu. Ketika dicampur yang si biru ini ya, biru tuh sebenarnya sejuk, bisa juga terang gitu ya. Nah mereka beradu di situ, makanya indigo tuh percampuran antara dua dimensi itu. Gitu. Saya jelaskan di sini mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi saya jelaskan dengan secara ilmu yang saya pelajari dari seni rupa aja lah. Oh, saya kalau nyampur warna itu juga memang gitu. Susah, paling susah. Kalau kalian punya warna apa baju lah ya, yang warna biru dongker ya, atau nila atau indigo. Nah, sok aja lihat kalau misalnya direndam itu mudah luntur. Tapi yang sisa apa? Coba lihat warna merah nanti, atau yang lunturnya ada yang merahnya gitu. Nah itu tuh saya sambungkan dengan ya itu tadi alam tadi ya. Kalau kita kan lebih senang yang terang-terang, biru tuh terang. Kalau kalian pernah nggak nonton film 3D 3 dimensi? 3D. Film yang 3 dimensi itu di bioskop. Pernah nggak nonton film 3 dimensi? Movie yang tapi yang 3 dimensi gitu? Yang kita bisa rasain itu kan? Enggak, maksudnya pernah nonton ini nggak film 3 dimensi? Lupa kayak. Gini, kayak film Marvel tuh juga ada yang 3D-nya tuh. Nah kita kan suka dikasih kacamata yang. Oh iya. Itu warna apa coba? Kacamatanya? Agak merah-merah gitu. Merah ya? Yang satu merah, yang satu biru. Iya. Nah itu untuk memisahkan antara yang terang dengan yang gelap.
Biru untuk menangkap yang lebih terang, merahnya untuk menyaring. Karena merah tuh kuat kan. Dia bisa dia berada di tengah-tengah, makanya ketika kita pakai itu bisa terpisah. Antara yang jauh dekat, yang terang dengan yang agak gelap itu terpisah. Sama biru yang tadi gitu. Merah dengan biru kan mata kita yang misalnya kalau nggak salah tuh yang merah yang kiri itu. Itu biru yang kanan. Nah, itu terang. Kanan tuh kan positif ya. Iya. Kiri tuh ekstrim, biasanya dia negatif kan. Satuin gitu. Jadi saya mempelajari itu nggak hanya cuma kenapa sih saya ngalamin itu, enggak, saya sampai ilmu saya yang saya terima dari yang saya pelajari tentang seni rupa juga, oh ternyata apa campur warna juga, oh ternyata kalian kalau lihat pelangi ini nggak apa-apa ya kita ngobrol kemana-mana ya, Nggak apa-apa. soalnya lihat pelangi kenapa tercipta Magiku Hibiniu kan, nah itu beda dimensi semua tuh, beda dimensi semua tuh. Makanya dimensi yang pertama itu lapisan langit yang pertama ya, sampai yang ketujuh, langit ketujuh, gitu ya. Jadi setiap warna itu ternyata ada penghuninya gitu. Jadi beda-beda dimensi gitu, dipisahkan oleh warna supaya jelas tuh. Cuma kadang kita kan berpikirnya pelangi indah udah gitu kan. Nggak sadar gitu ya. Iya. Tapi kenapa? Yang 7 itu juga ada juga yang 7. Kayak misalnya 7. Berarti ada 7 dimensi. Betul, Di dunia tuh. Iya, makhluk yang mungkin yang Allah ciptakan tuh ada yang layak di dimensi pertama, atau langit pertama, ada yang kedua, ketiga, keempat, 5 sampai ke-7. Nah, Nabi Muhammad maaf ya, saya bawa ini, saya sambung-sambung ini. Iya. Kan ada Isra Mi'raj tuh, itu kan nyampainya ke langit ke-7. Setiap lapisan langit itu bertemu dengan penghuninya masing-masing. Gitu. Nah ternyata itu dimensi yang Allah ciptakan gitu. Nah untuk menembus dimensi satu dengan dimensi yang lainnya tuh bisa kan ya Pak ya? Betul. Dengan cara apa sih Pak? Ya dengan iman tuh yakin. Iya. Kayak saya gimana sih cara mengukur iman? Ya kita yakin tuh nggak ada tapi kita merasa itu percaya, ada gitu. Iya. Kita nggak pernah lihat tapi kita, nah itu yakin. Benar gitu, ada dimensi ada. lain tuh. Kerasa sama kita, makanya kayak kalian ngerasain, aduh kayaknya nggak, udah mending tinggalkan tempat itu kalau misalnya, ya saya nggak enak, udah tinggalkan. Nah itu ternyata ada di sini. Itu kan keyakinan kan. Kalau nggak yakin ya udah, nggak ada, ya udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Tapi kalian jangan sombong. Sombong itu memaksakan menembus justru dimensi yang lain gitu. Jadi jangan terlalu fanatik juga gitu. Ya. Misalnya, saya emang nggak percaya kayak gitu. Akhirnya dia nembus ke area-area yang memang sebetulnya itu area orang lain atau area wilayah alam lain. Dia masuk karena kesombongan itu, karena kelemahan manusia itu sombong atau terlalu takut. Gitu. Iya benar. Terlalu minder juga itu sama kelemahan. Ketika dia melampaui batas kekuatannya dia atau kesombongannya, nah itu kan nembus ke dimensi yang lain. Makanya akan ditunjukkan juga yang gitu. Gitu kan, yang kayak saya kembali yang 7 tadi ya, 7. Nah ada juga yang 7 lagi ya. Tadi warna ya, Magiku Hibiniu 7. Terus ada apa namanya, hari 7. Terus ada nada juga 7. Ada apa dengan tangga nada? Iya. Ternyata begini ya, maksudnya Allah menciptakan 7 tadi, lapisan langit itu ternyata dari kelipatan 7 itu, ketika diklasifikasikan dengan 7 dan dilipat gandakan, itu akan menghasilkan hasil yang tak terhingga gitu. Jadi Allah sengaja menyebutkan 7 itu ya, tak terhingga. So aja kalian bayangkan gini, dari 7 warna saja bisa menciptakan berbagai warna ya. Banyak sekali. 7 nada, ada nada tinggi tapi tetap 7 nada dasarnya kan. Akhirnya dicampur sampai bikin ribuan atau jutaan lagu yang berbeda-beda. Kita sama, nah itu kekuasaan Allah tuh. Seperti itu. Ya tanpa kita sadari ya Pak ya. 7 hari penciptaan bumi dengan alam semesta juga 7 hari. Dimulai hari Jumat dan nanti kiamat juga hari Jumat, yang saya yakini kayak gitu. Oh ternyata 7 tuh rahasia Allah yang memang manusia mah hanya bisa menganalisa gitu ya. Yang Maha Kuasa kan kita nggak bisa menyampai ilmu Allah enggak ya, tapi kita meyakinilah kebesarannya tuh dari hal-hal yang dia ciptakan gitu. Yang gitu. Jadi kalau kita misalnya maaf ya, bukan saya menyepelekan hal-hal misalnya alam gaib itu, aduh itu tuh hanya salah satu bagian dari alam yang pernah
viral di dunia di bumi lah gitu ya, di dunia manusia. Orang misalnya ngomongin wah langsung sampai ada apa sih cerita-cerita horor, film-film horor. Mungkin mereka yang kita ceritain juga ketawa-ketawa. Wah kita viral nih di dunia manusia gitu kan. Tapi saya juga maaf ya, saya di sekolah ini juga mengalami tiga kejadian, 3 hal yang itu sama ya, dan kesemuanya maaf yang kena atau yang itu tuh rata-rata nyari saya gitu. Mungkin saya viral di dunia mereka mungkin ya. Jadi itu yang kemarin itu yang ketiga. Kalau yang kemarin kalau tidak salah sekitar 3 minggu yang lalu lah kejadiannya. Masih baru-baru ya? Iya. Itu karena saya cerita di sana, ternyata si yang kenanya itu dibawa ke rumahnya tuh dia memanggil nama saya gitu. Itu yang kejadian yang ketiga tuh ya. Yang ketiga. Seru. Sampai terkenal ya Bapak di sana. Jadi perbincangan kayaknya. Yang bikin aneh tuh dia nantangin saya gitu. Dia pengen pengen video call gitu. Ternyata dilakukan video call begitu. Cuma saya nggak ngebuka, soalnya bukan ke saya, video callnya ya ke anak-anak juga ya. Begitu dibuka, Pak ini udah kebuka gimana? Ya udah, begitu diliatin ke muka saya dia nantang gitu ya. Atau gimana? Katanya gini, maaf ya pakai bahasa Sunda nih, sia nantang aing gitu kan. Saya bilang ada tenang aja lah, udah katanya itu anak saya kasihan, jangan diganggu, dia lagi belajar, sok kamu pergi baik-baik, saya bilang gitu. Aja saya matiin gitu. Video call Bapak ngeliat intinya? Enggak, itu si anak yang kenanya gitu. Saya lihat. Cuma saya nggak mau nggak mau panjang lebar mengurus itulah. Soalnya kan saudaranya sama kakaknya kesini datang ke sekolah, katanya Pak, Bapak kalau bisa kesana aja. Justru gini, maaf ya, saya kalau ada yang gitu justru kan saya udah janji sama Bapak saya juga waktu itu udah ngomong, Pak saya nggak mau ikut campur ya? Nggak mau ikut campur urusan mereka. Tapi mungkin karena saya sering cerita kayak gini, jadi akhirnya mereka merasa dan mereka mungkin mengenal saya lewat bapak saya mungkin ya. Tapi kan yang itu bapak saya kan udah ada di dalam yang itu yang beda ya. Cuma ya mungkin si Hodam atau si Korinnya itu masih mungkin ya bisa. Korin sama si Hodamnya itu mungkin penasaran lah atau gimana atau dimintai keterangan. Mana sih anak nasi itu mungkin ya anak bapak saya tuh. Nah ketemulah mungkin nyari-nyari saya gitu. Itu kalau di sini yang ketiga nih. Tapi kalau di sekolah yang lainnya yang saya ajar itu juga sama, hampir sama gitu. Ada yang kena 4 orang ya. Saya ditelepon kan sama kepala sekolahnya, Pati kalau bisa ke sekolah ini ada yang kena. Nah mereka habis dari suatu tempat ya. Terus begitu hari Senin upacara mereka pada ini lagi kesurupan massal gitu. 4 orang tuh. Begitu saya datang, nah itu juga aneh. Nah sampai saya ditunjuk-tunjuk, kasih ieu mah orang wawuh gitu kan. Nah berarti ya kayaknya saya dikenal di dunia, tapi saya maaf ya, saya nggak mau terkenal di dunia mereka gitu. Udahlah, mendingan saya dikenal sama Allah, dekat dengan Allah ya. Saya umat Nabi Muhammad yang ingin membaktikan hidup saya untuk ibadah lah gitu ya. Tadinya mungkin saya asli nggak ada keinginan untuk cerita banyak tentang horor, tapi justru anehnya ketika dihindari malah semakin dekat gitu. Semakin mengalami hal itu terus gitu. Itu yang bikin saya ya udahlah, saya jalani sesuai dengan apa yang saya mampu, apa yang saya yakini, tapi saya jadikan itu ilmu yang berguna. Misalnya berarti ternyata ya kayak tadi lah, jadi pelajaran, saya menghubungkan kayak pelangi hubungkan dengan warna, nah itu tapi ternyata betul gitu, make sense ya, make sense gitu betul. Jadi kita jangan mengambil hal itu jadi negatif atau udahlah apa sih ngurusin yang kayak gitu. Enggak, kita pelajari semua yang terjadi itu, pelajari aja. Mungkin orang bilang si Fatimah mungkin nggak ada atau ngarang-ngarang, ya terserah. Orang yang percaya kan berarti yakin ya. Ada yang gitu, atau mungkin dia pernah lihat yang pernah saya ceritakan juga, bisa kan. Tapi bisa juga yang tidak pernah mengalami karena tidak percaya, ya sudah, dia ada di alamnya yang saya bilang terlalu sempit ya. Saya bilang terlalu sempit, bukan saya nyuruh dia percaya, enggak sih. Dia terlalu sempit karena apa? Kita sholat disuruh sama siapa, belum kita pernah lihat orangnya, tapi kita melakukan menjalani itu. Itu kan sebetulnya
kalau menurut logika kan bodoh kan. Bodoh, Iya. Belum iya. pernah lihat orangnya tapi kok kita mau. Iya. Nah. Kok kita percaya gitu ya? Makanya kalau dia tidak percaya dengan, saya kembalikan kalau maaf ya, kalau misalnya agama Islam ada rukun iman kan. ya. Iman tuh gaib semua loh. Iya. Pertama iman pada Allah. Iya. Pernah lihat Allah? Belum pernah kan? Belum. Tapi kita yakin adanya. Iya. Malaikat Allah yang kedua kan? Belum lihat tapi kita yakin dan kita merasa ada gitu ya. Terus Rasul kan? Terus kitab-kitabnya. Iya. Kita belum pernah lihat kitab yang aslinya tapi kita percaya sampai sekarang gitu. Kita baca misalnya. Terus sama takdir ya. Iya. Qada dan qadar. Qada dan qadar. So, kalau misalnya itu kan gaib semua. Masa kita cuma ada yang lewat terus nggak nampak, kita nggak percaya. Itu aja yang benar-benar Allah turunkan yang harus kita yakin itu nggak kelihatan semua. Itu bukan berarti kalian harus percaya sama yang gaib juga sih. Cuma yang gaib itu memang udah diberi petunjuk sama Allah, memang ada gitu. Dan kita sebelum diciptakan manusia itu kan diciptakan dulu jin kan. Jadi kita mungkin kita urutan keberapa? Mungkin kita justru yang terakhir yang ketujuh ya. Iya. Mungkin kan. Karena diciptakan 7 langit ya, mungkin kita yang ketujuh. Gitu kan. Di langit yang terakhir lah. Iya. Gitu. Aku mau nanya nih Pak, kan ada banyak di konten-konten YouTube yang bisa ngendaliin hantu-hantu gitu, kayak bisa ngemasukin ke dalam tubuh kita, terus dikeluarin lagi gitu. Menurut Bapak itu emang bener bisa dikendaliin kayak gitu? Ada 2 hal yang bisa mereka lakukan. Yang pertama, dia bersekongkol dengan makhluknya itu. Misalnya jadi gini, saya kenal dengan siapa? Jasmine. Jasmine punya teman kan? Iya. Nah saya kendaliin Jasmine aja, panggil temannya ke sini, nurut kan? Iya. Itu kata Patri misalnya. Nah saya mengendalikan itu, tapi saya harus menguasai Jasmine, saya harus lebih kuat dari Jasmine gitu kan? Nah kalau misalnya saya nggak kuat, saya ngapain? Nah maaf ya, mungkin ada dukun yang bisa kayak gitu. Nah ngendaliin karena dia ditaklukkan sih. Tapi dengan catatan Jasmine ini nanti minta ke saya, Pak, nanti aku kumpulin banyak anak-anak, tapi aku minta itu Pak, minta tumbang. Berarti sama juga dengan santet ya Pak ya? Betul. Orang yang menyantet orang tuh ini ya, mengendalikan itunya juga. Iya. Jadi Yasmin ke saya tuh minta fee-nya berapa Pak? Saya bisa ngumpulin berapa orang gitu. Nah, saya kasih. Cuman ada bayarannya ya? Betul. Biasanya bayarannya apa sih Pak? Biasanya macam-macam. Kalau untuk mereka tuh maunya? Kalau kita bicara masalah tumbal ya, biasanya mereka untuk mengundang ya, untuk mereka pura-pura tunduk dulu awalnya, tanpa bayaran dulu awalnya. Awalnya sok diberi kesenangan dulu. Misalnya ada cerita memang yang dilihat sama itu ya. Pertama dia nggak diminta dulu apa-apa, tapi disuruh nanti kalau udah dapat sesuatu harus laporan. Jadi dia cuma dikasih maaf ya. Ini kisahnya seperti apa yang dulu Bapak saya ceritakan dan ternyata ada di kehidupan nyata sekarang ya. Masih sampai sekarang masih ada tuh. Jadi ada orang yang ingin pesugihan tuh. Nah, dikasih biar cepat kaya. Dikasih ini sama maaf. Dia diantar maaf ya sama mungkin yang dukunnya atau apanya lah. Diantar ke satu tempat, ternyata di tempat itu ada ya. Ada ininya lah ya si yang memberikan itunya ya. Satu tempat. Itu mungkin bukan hal yang jarang, ini banyak sekali sebenarnya. Dibawa ke tempat itu, mereka juga pasti akan merahasiakan tempatnya ya. Nah, di situ dia akhirnya ditanya, kamu mau apa? Misalnya, mau perempuan atau misalnya apa, istri yang cantik atau mau harta yang berlimpah. Nah, ditawarin dulu ya. Dia akhirnya bilang, aku ingin jadi kaya. Kalau sudah kaya kan saya bisa jadi istri perempuan yang cantik gitu, atau bisa beli barang-barang lainnya. Ya udah, syaratnya gini aja, ringan gitu syaratnya. Nanti nih aku kasih ini, nanti kamu syaratnya harus begini, nurut. Terus nanti kalau udah dapat seperti apa yang sebutkan tadi, kamu balik lagi laporan. Nggak ada syarat pertama tuh. Akhirnya dia ikutin. Cuma yang dikasihnya apa coba? Jadi dikasih cuma karung ya, karung lusuh, sama topi compang-camping, sama baju yang lusuh juga. Kayak mau mulung ya? Nah, dia nanya kan, buat apa ini? Kamu ngemis katanya. Disuruh ngemis. Nah, ini yang ngemis dia. Kemana aja yang ada orang yang ngasih.
Akhirnya dia ngemis ke pasar gitu. Nah, ngemis ke pasar ada yang ngasih 1.500 gitu. Begitu dia bawa ke rumah, keluarkan itu berlipat ganda. Jadi jadi yang tadinya mungkin hanya 1.000 itu jadi berlipat 100.000 ganda. gitu. Dia aneh gitu. Nah, udah gitu. Dia janjikan harus laporan kan. Iya. Begitulah dia laporan ke situnya. Akhirnya dia seneng kan. Itu belum seberapa kata dia. Kata si makhluk itu. Nah, emang bisa lebih banyak lagi? Bisa. Kamu mau? Kalau kamu nggak mau, udah nggak akan nambah lagi. Kamu cuma segitu gitu. Ya mau dong gitu ya. Ada syaratnya kata. Baru syarat. Nah, Wah, di ini lagi ya. syaratnya Pancing tuh jadi lagi. gini ya. Pokoknya terus pertama itu yang dia minta tuh cuma seekor ayam saja. Ayam biasa itu atau ayam hitam? Ayam biasa lah Ayam biasa. pokoknya. Disuruhnya. Kalau tidak salah itu ayam hitam. Oh. Camani tahu ya? Heeh. Nah, itu ayam dulu. Udah ayam hitam, terus diminta kelinci. Oh. Disembeli itu, Pak? Enggak, dikasihin. Langsung. Kasihin aja. Udah kelinci, minta kambing. Bertahap Sudah, ya? Bertahap, itu dalam jangka waktu bertahun-tahun tuh. Iya. Ada kambing, nanti minta kerbau. Wah. Udah kerbau, nanti minta orang. Oh, baru tumbal orang ya? Orangnya siapa aja, yang penting orang. Nggak harus dari keluarganya gitu? Nah, enggak. Awalnya. Awalnya. Harus jadi misalnya dia bingung, akhirnya dia nyari kayak orang-orang maaf ya, kayak gelandangannya gitu, diambil ya. Yang penting tumbal gitu ya. Nah, akhirnya udah gitu minta orang lain tapi yang bersih, jangan yang kotor kayak gini katanya gitu. Jadi orang yang tapi akhirnya dia ngambil orang yang ya istilahnya yang gelisah, yang itu gampang dipancing lah. Akhirnya dibunuh sama dia, serahin gitu. Oh, dibunuh dulu orangnya ya? Ya susah, karena kalau mau dibawa langsung itu pasti dia tahu kan, mau ditumbalin gitu kan. Ya mau nggak mau akhirnya dibunuh dulu, karena permintaannya harus tepat waktu kan, gitu. Nah udah orang yang nggak dikenal, langsung minta nanti. Jadi harus dibunuh dulu ya? Udah gitu, minta yang dikenal. Misalnya keluarga. sahabat, belum keluarga. Oh, sahabat, yang jauh dulu. Nanti udah gitu dia naik lagi. Naik level gitu ya? Keluarga. Bingung begitu ditanya, yang anggota keluarga bingung dia. Waktu itu dia mintanya, ngorbaninnya tuh tumbalnya jadi saudara dari, kalau tidak salah dari istrinya, ada saudara dari istrinya dia tumbalin. Udah gitu. Setelah itu baru istrinya diminta. Tadinya anaknya, udah anaknya. Anaknya dulu, udah anaknya, istrinya, setelah istrinya, nah baru dia terakhir diminta jiwanya tuh. Jadi bertahap tuh. So scary. Ya mungkin untuk sebagian orang, maaf ya, kalau nanti udah diupload ada yang pernah dengar cerita itu, ya mungkin masih ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kalau yang belum pernah mungkin, oh ternyata gitu kan. Saya waktu itu cerita ke bapak saya juga, ya memang gitu Tri gitu kan. Semua, tapi kan yang itu dipermudah dulu ya. Makanya kita jangan tergiur dengan hal yang gampang, tapi pada akhirnya ya soalnya kan manusia turun ke bumi itu untuk melakukan ujian kan. Ada ujian. Untuk naik level ujiannya lebih berat kan gitu. Bukan Allah nyusahin, enggak, memberikan jalan cara bertahan hidup seperti apa, karena nanti kalau kamu udah mendapatkan melewati ujian itu, tugas itu akan mendapatkan hadiah gitu. Hadiahnya kan nanti setelah meninggal tuh di alam yang berbeda yang lebih baik kalau lolos dari ujian itu kan gitu. Kalau nggak mau ujian langsung ingin senang-senang dihabiskan di dunia, silakan gitu. Tapi kan nantinya ke alam yang ya mengerikan lah gitu. Ada juga nih Pak, kakak saya nih ya. Jadi emang dulu tuh dia tuh dari kecil emang suka ngelihat hantu gitu. Kayak suka tiba-tiba ke mama aku gitu. Terus mama aku tuh cerita ke aku. Terus mama aku tuh nawarin ke kakak aku, mau gak ditutup, cerah katanya tuh. Mata batin ya. Jadi nggak lihat lagi gitu ya. Iya, biar gak bisa ngelihat lagi gitu. Emang yang kayak gitu emang bisa dibuka tutup gitu Pak? Ya
sebetulnya kan tinggal diusir itunya aja, bukan dibuka tutup. Maksudnya dibuka tutup gini. Kayak indigo nih, kita cerita ke indigo lagi ya. Orang indigo tuh sebenarnya dia ditempelin. Kenapa dia bisa lihat makhluk yang beda alam dengan dirinya gitu ya? Itu karena dia ditempelin dengan makhluk yang sejenis yang dia lihat. Nempel di badannya, ngebantu matanya, jadi si matanya kan jadi double dimensi kan, gitu. Jadi ngelihat yang memang si makhluk yang nempelnya itu ke alam situ gitu. Jadi jangan bangga kalau sebut indigo tuh si ini mah. Bisa lihat deh. Nah gitu ya. Itu tuh sebenarnya ketempelan. Kayak saya juga kalau ngeliat itu ada yang nempel. Terus terang aja itu ada yang nempel. Cuma yang nempel itu kan gini. Ketika kalian kalau misalnya jalan ke satu tempat, aku takut ke sini. Ketika dalam keadaan takut, nah itu biasanya energi itu kita mengambang kan, mengambang takut berani. Nah itu dalam keadaan tergesa-gesa ya, makanya disebutkan kan tergesa-gesa adalah perbuatan setan kan gitu. Itu memang dimensi itu kita berkurang energinya ya. Ketika energi tengah-tengah, si makhluk itu juga di tengah-tengah nempel barengan dengan itu. Nah, makanya kadang-kadang lihat apa tapi hilang lagi. Nah, berarti kita kembali ke energi kita. Ya, baru yang sadar tadinya ya? tengah-tengah ngembang, kita langsung itu lagi. Jadi pindah lagi. Nah yang si mau nempel itu pergi lagi. Kalau udah nempelnya udah agak lama sampai ke mata kita, nah itu kita ngelihat pasti. Coba kitanya ketakutan. Yang kuat mending ya, dia bisa pergi lagi. Tapi kalau yang kuat maaf ya, itu yang proses kesurupan tadi. Kalau yang nggak kuat ya udah masuk. Gitu. Lihat, tapi pasti dia ngelihat dulu sih sebelum kemasukan, pasti ngelihat dulu. Cuma paling dia bilangnya kayak mimpi aja gitu. Kayak orang gila lah. Orang gila kan itu dimasukin halusinasi gitu. Orang gila kan si roh yang itunya dia biasanya itu udah nggak ada di dirinya. Dia udah diganti sama makhluk-makhluk yang lain. Orang gila, makanya orang gila kan kalau ngomong kemana gitu. Karena itu ngomongnya di alam yang berbeda gitu. Jangan kan itu kayak kita juga banyak yang ngalamin erup-erup. Iya Bapak. Iya itu erup-erup kan proses gitu. Proses mau masuknya alam yang lain ke alam kita gitu, tapi lewat badan kita kan gitu. Itu terjadi karena ya kenapa kita erup-erup, karena mungkin di badan kita ada najis. Ada kotoran tadi, misalnya maaf ya, kita nggak cebok, itu bisa gampang pisang gitu nempel. Ya, dia senang dengan yang gitu. Kalau kita kan erup-erup, saya waktu itu analisanya gini, ketika saya habis waktu itu main bola ya. Kotor kan, keringat, terus ini badan masih kotor, lumpur segala. Karena ngantuk, capek, pulang ke rumah, mau tidur itu menjelang maghrib lagi ya. Saya tiba-tiba susah kan, ya, mau bangun gitu. Susah kan. Aku juga gitu. Mau bangun susah, mau tidur juga nggak nyaman kan gitu. Akhirnya begitu. Tapi mata melek ya Pak ya. Betul, mau istighfar tuh kan susah. Stop itu susah. Berat itu. Karena mereka tidak biasa nggak mau ucapan itu. Karena nempel di badan kita, karena tadi najis yang bawa itu tuh di badan kita gitu. Gitu kita mau tidur kan otomatis dia mau nggak mau tidur gitu kan. Jadi akhirnya ya menjaga, akhirnya kan nggak nyaman kan gitu. Mau napas aja susah kan. Bener. Gitu kan, mau napas juga susah karena dianya mau mengganjal gitu. Ketindihan gitu ya. Ketindihan. Makanya harus ada yang nepuk. Susah nafas tuh. Aku juga pernah ngalamin. Jadi akhirnya kan begitu kita ditepuk kan otomatis ada energi yang lain yang lebih kuat kan. Dan manusia lagi kan akhirnya bangun gitu. Untuk menghindari itu makanya kalau mau tidur kan kalau orang tua kan cuci tangan baru tidur gitu kan. Nah, tapi ya itu untuk secara fisiknya lah, ganti baju yang bersih, atau misalnya kalau bersih ya bersihin kaki tangan, bersih dari najis. Makanya banyak kan orang-orang yang selalu wudu itu selalu terjaga ya, kayak memang betul karena niatnya dia kan proses pertemuan kan, yang ibadah sholat itu kan proses pertemuan kita menghadap yang menciptakan gitu kan. Ketika kita lapor terus ya, kalau anak kecil ngomong lah mungkin loh ini saya ada gitu kan. Saya ada nih, oh iya. Nah itu semakin kita sering ketemu kan semakin kenal, semakin dekat. Allah akan menjaga kita gitu. Jadi begitu ada yang mau ganggu kita tuh jangan, itu hambaku gitu. Sudah terjaga gitu. Nah gitu. Kalau secara itunya lah. Gitu. Menarik banget ya. Tapi ada pertanyaan mungkin ya, kayak Risa Saraswati gimana gitu. Oh iya. Nah itu karena dia waktu kecilnya emang seperti itu, mengalami hal-hal yang sering. Kalau saya kan sleepwalking tadi ya, ngelinur tadi kan.
mungkin kalau Risa Saraswati dia sering, karena di waktu itu kan dia tinggalnya di, kalau tidak salah waktu kecilnya tinggal di bangunan zaman Belanda Belanda. tuh. Jadi karena mungkin di situnya banyak ya. Kalau ya mungkin dia karena sering cerita sering ketemu dengan itu ya, sama ya kayak saya juga kan gitu dulu kan sering lihat ya mungkin dia juga sama kayak gitu. Jadi dia itu karena udah terbiasa jadi udah nggak aneh. Akhirnya dia diajak main ke alam si itu ya, Peter CS tuh. Nah itu ya akhirnya dia jadi tahu. Terus dia mungkin ya dia dianterin ke jalan ke dunia, terus dianterin lagi ke jalan ke situ. Akhirnya karena perkenalan dan punya apa namanya tuh perjanjian lah yang mungkin ya, atau kesepakatan, boleh nggak aku main ke dunia kamu. Nah akhirnya disepakati mungkin ya sama si Risa tuh, dan si Risa juga minta tapi suatu saat aku juga main ke dunia kamu. Nah itu bisa itu terjadi dengan kesepakatan ya. Ada kesepakatan Berarti tapi bersekutu dong. Enggak. Bersekutu kan tadi ya. Kalau bersekutu kan kita mengikuti cara dia. Iya. Dia mengikuti cara aku gitu ya. Kalau Risa alhamdulillah dia karena ya itu tadi iman kan. Yakin kalau dia lebih ini mah udah alam itu. Dan dia tahu, makanya dia ketika proses mengeluarkan dan memasukkannya dia tahu caranya. Karena dari pengalaman waktu kecil tadi gitu. Akhirnya keluarin, masuk, itu udah tahu caranya karena keseringan itu. Masuk ke dunia itu, keluar lagi, masuk lagi, itu udah tahu gitu. Kalau saya kan beda tipenya, nggak mau saya gitu kan. Kalau dia menerima. Udah buat gitu. apa ngurusin kayak gitu ya. Tapi kan dia berkah, maksudnya dengan cara dia akhirnya dia menciptakan membuatkan karya-karya dia melalui novel-novelnya itu tentang kisahnya dia waktu kecil sama itu. Tapi dia jadi berkah, jadi di kehidupan dia itu bukan dia indigo atau apa, semua orang saya yakin bisa gitu, kayak gitu. Tapi dia termasuk orang yang pintar kalau saya tuh, karena dia analisa juga gitu, cara memasukkan mengeluarkannya dia. Kalau saya nggak mau gitu. Berarti bisa ya semua orang juga ya? Bisa semua orang, bisa dipelajari ya, buktinya gitu. Orang bisa kaya tanpa ibadah banyak kan? Tapi lewat yang lain kan, jalur yang lain. Segala sesuatu bisa terjadi lah. Setiap orang mau ada kemauan dengan cara yang baik silahkan, dengan cara yang salah juga kayak ya itu konspirasi resikonya. ini 27 Club. Ya betul 27 Club. Gitu. Seru banget ya. Oke Bapak, ada tips gak sih buat siswa dan guru yang tahu cerita horor tentang Seman 6 gitu? Biar tips dari Bapak tuh gimana sih? Biar mereka tuh nggak takut gitu. Tipsnya gini aja sih, selama kita nggak berbuat yang salah ya, nggak menantang mereka, dan kita mah sebenarnya kalau dibandingin dengan makhluk-makhluk yang lain kita tuh paling sempurna ya, manusia tuh. Jadi yakinkan dulu itu ya. Terus mereka tuh ciptaan Allah juga ya. Terus kitanya berprinsip udahlah jangan kenapa harus takut gitu ya. Tapi ngomong gitu tapi dalam hati masih karena ada yang gitu ya, harus dengan hati, dengan kata-kata juga itu harus sesuai. Satu paket satu lah gitu jalan ya. Gitu ya. Satu jalan, jangan sampai ngomongnya kayak berani tapi dalam hati ya gimana nanti kalau ketemu langsung gitu. Terus yang kedua, jaga selalu, misalnya selalu berbuat baik lah. Berusaha untuk berbuat baik dan berusaha untuk jangan sampai ketinggalan ibadah ya. Terus ini tips yang paling ampuh ya. Kalau yang muslim, mau minum, mau makan, mau jalan kaki, mau bekerja, mau apapun, itu selalu baca bismillah saja. Iya. Karena kita diciptakan oleh satu. Iya, sang pencipta. Gitu. Seru banget pembahasan kita kali ini. Oke guys, kalau gitu. Oke, Bapak haus gak? Main dulu Bapak. Oke. Belum minum. Saya minum dulu. Wow, menarik banget ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih Bapak atas semua cerita horornya. Bikin kita semua lebih berani ya. Iya. Oke.
Dan jangan lupa guys, kalau kamu punya cerita horor juga, kalian bisa sampein di podcast kita. Iya, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kita Bisik Sanachi dan juga IG kita ya, jangan lupa follow juga yaitu @Bisik Sanachi. Buat kalian yang punya cerita horor bisa kirim ke situ aja guys. Okay. Oh iya, dan kalau kamu ketemu sama hantu, jangan takut, coba ajak ngobrol aja, siapa tahu mereka ingin ngobrol sama kamu juga gitu. Yeah. Stay spooky guys, and thank you, bye bye. Thank you for watching dan terima kasih buat Patri yang udah nyempetin waktunya buat datang ke sini. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Seru banget. Next kita bahas yang lain ya, nggak mistis. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.